Hai semuanya dan selamat datang di Ulul Channel. Menguasai diri dan kehidupan yang Anda jalani mirip dengan membuka kode paling canggih yang mengarahkan jalan Anda menuju pemenuhan dan kesuksesan. Proses ini berpusat pada pengendalian diri, membuat keputusan sadar, dan mengarahkan eksistensi Anda ke arah hasil yang diinginkan. Ini bukan tentang penaklukan monumental tetapi tentang menang atas pertempuran batin Anda dan mengelola kerumitan kehidupan dengan tenang dan tekad. Dalam panduan ini, kita akan membahas 10 langkah kunci untuk mencapai penguasaan diri. Setiap langkah adalah bagian kritis dari teka-teki untuk menjadi lebih puas, tangguh, dan bijaksana. Langkah pertama, perhatikan apa yang Anda butuhkan. Langkah pertama menuju penguasaan diri adalah memahami kebutuhan Anda. Ini lebih sedikit tentang apa yang Anda inginkan saat ini dan lebih banyak tentang apa yang benar-benar Anda butuhkan untuk kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Jadi, dengarkan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Apakah Anda membutuhkan lebih banyak istirahat, makanan lebih sehat, atau mungkin waktu tenang untuk berpikir? Mungkin Anda membutuhkan interaksi sosial yang lebih berarti atau ruang untuk mengeksplorasi kreativitas. Memperhatikan dan menangani kebutuhan ini membentuk dasar perawatan diri dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Ini tentang menyadari bahwa Anda adalah aset terpenting Anda dan memperlakukan diri Anda sebagai demikian. Langkah kedua, pahami apa yang dalam kendali Anda. Aspek penting dari penguasaan diri adalah fokus energi dan usaha Anda pada area kehidupan Anda yang dapat Anda pengaruhi sambil melepaskan stres dan kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Misalnya, Anda dapat memutuskan bagaimana menghadapi tantangan, memilih sikap Anda setiap pagi, dan menentukan seberapa banyak usaha yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda. Namun, Anda tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, hasil setiap situasi, atau peristiwa eksternal seperti cuaca atau ekonomi. Belajar untuk membedakan antara dua kategori ini akan menghemat frustrasi yang tidak perlu dan memberdayakan Anda untuk menginvestasikan waktu Anda dengan bijaksana. Langkah ketiga, peluk penerimaan. Penerimaan berarti mengakui realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana Anda menginginkannya. Dengan menerima keadaan saat ini, Anda memungkinkan diri Anda untuk merespons dengan penuh perhatian daripada bereaksi secara impulsif. Ini tidak sama dengan puas dengan mediokritas atau menghentikan pengejaran perbaikan. Ini hanya melibatkan pengakuan situasi saat ini tanpa penilaian dan memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan ini mengurangi energi mental dan emosional yang terbuang untuk penolakan atau perlawanan, membebaskan Anda untuk fokus pada solusi yang dapat dijalankan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga ketenangan pikiran dan menghindari keributan yang tidak perlu. Langkah keempat, batasi keinginan dan kenikmatan eksternal. Pengejaran keinginan dan kenikmatan eksternal seperti kepemilikan materi, ketenaran, atau persetujuan dari orang lain, biasanya mengarah pada siklus ingin lebih. Kepuasan sejati berasal dari dalam, dari menghargai apa yang Anda miliki dan menemukan kebahagiaan dalam kenikmatan sederhana. Ini bukan berarti Anda tidak boleh menikmati kenyamanan hidup atau berusaha untuk sukses, tetapi kebahagiaan Anda tidak boleh semata-mata tergantung pada hal-hal tersebut. Mulailah dengan berlatih rasa syukur dan fokus pada apa yang Anda syukuri dalam hidup Anda saat ini. Dengan menghargai kepuasan internal lebih dari imbalan eksternal, Anda akan membangun rasa kebahagiaan yang lebih stabil dan memuaskan. Langkah kelima, bangun ketangguhan emosional. Membangun ketangguhan emosional melibatkan pembentukan ketabahan batin yang diperlukan untuk menavigasi rintangan kehidupan tanpa menyerah pada kelelahan. Pada intinya, ketangguhan semacam itu didukung oleh keluasan emosional, kemampuan untuk menelusuri berbagai perasaan tanpa membiarkan satu emosi pun mengambil kendali dan mengemudikan Anda keluar jalur. Proses ini melibatkan penerimaan sepenuh hati akan pengalaman emosional Anda, disertai dengan upaya untuk memahami akar dan implikasinya. Ini akan membantu Anda tetap tenang dan terkumpul, siap menghadapi apapun yang akan dihadapi kehidupan berikutnya. Langkah keenam, hargai aksi lebih dari pikiran. Meskipun perencanaan dan analisis berharga,
itu menjadi tidak efektif tanpa tindakan. Prokrastinasi dan berpikir berlebihan dapat mencegah Anda mencapai tujuan Anda. Untuk mengatasi ini, pecahkan tujuan Anda menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dijalankan. Ini membuat mereka kurang menakutkan dan lebih mudah ditangani. Tetapkan batas waktu untuk diri Anda sendiri dan gunakan alat seperti daftar tugas atau perencana untuk melacak kemajuan Anda. Dan jangan menunggu saat yang sempurna untuk memulai, bertindak sekarang. Kemajuan, tidak peduli sekecil apapun, adalah langkah ke arah yang benar. Langkah ketujuh, siapkan diri untuk kesulitan. Menyiapkan diri untuk tantangan masa depan berarti mengadopsi pendekatan pragmatis terhadap naik turunnya kehidupan yang tidak terelakkan, bukan sekadar bersiap untuk yang terburuk. Ini bisa sepraktis menabung untuk keadaan darurat keuangan atau sepribadi mengembangkan strategi penanganan stres. Intinya adalah memiliki rencana dan mengetahui bahwa Anda dapat mengatasi kesulitan saat mereka muncul. Tentu saja, menyiapkan diri untuk kesulitan tidak menjamin Anda akan menghindarinya, tetapi itu memastikan Anda lebih siap untuk menghadapinya. Langkah ke-8, jangan berhenti ketika hal-hal menjadi sulit. Salah satu aspek paling penting dari penguasaan diri adalah ketekunan. Ketika dihadapkan pada tantangan, sangat menggoda untuk menyerah, untuk berpikir bahwa itu terlalu sulit atau tidak sepadan dengan usaha. Tetapi pertumbuhan dan pencapaian sejati berasal dari menyelesaikan kesulitan tersebut. Jangan berhenti ketika hal-hal menjadi sulit. Sebaliknya, lihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, dan membuktikan pada diri sendiri apa yang Anda mampu. Ketekunan melebihi sekadar bertahan, itu membutuhkan kemajuan dengan tujuan dan tekad. Langkah ke-9, cari kebijaksanaan terus-menerus. Pengejaran pengetahuan dan pemahaman adalah perjalanan seumur hidup. Kebijaksanaan tidak hanya berasal dari pendidikan, itu juga berasal dari pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan orang lain. Tetaplah ingin tahu dan terbuka, ajukan pertanyaan, dan berusaha untuk memahami sudut pandang yang berbeda. Baca secara luas, bukan hanya di bidang minat Anda tetapi dalam bidang yang beragam, untuk memperluas pandangan Anda. Juga, luangkan waktu untuk meresapi pengalaman Anda sendiri dan belajar dari mereka. Dengan terus-menerus mencari kebijaksanaan, Anda akan membekali diri dengan alat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih tercerahkan. Langkah ke-10, refleksikan dan evaluasi secara teratur. Refleksi reguler adalah bagian integral dari pertumbuhan pribadi dan penguasaan diri. Ini membuat Anda berhenti sejenak, mengevaluasi kemajuan Anda, dan menyesuaikan tindakan Anda sesuai kebutuhan. Luangkan waktu mingguan atau bulanan untuk meninjau tujuan Anda, merayakan pencapaian, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Tanyakan pada diri Anda apakah tindakan Anda sesuai dengan nilai-nilai Anda dan apakah tujuan Anda masih sesuai dengan aspirasi Anda. Jadilah jujur dengan diri sendiri tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan bersedia untuk melakukan perubahan. Refleksi dan penilaian yang berkelanjutan ini memastikan bahwa Anda tetap setia pada jalan Anda dan terus berkembang. Intinya, menguasai diri adalah tentang mengambil kendali atas tindakan, reaksi, dan arah yang Anda inginkan hidup Anda berjalan. Ini adalah proses yang membutuhkan dedikasi, introspeksi, dan kesediaan untuk berubah dan beradaptasi. Saat Anda menerapkan 10 langkah ini, Anda akan menemukan diri Anda semakin mendekati kehidupan yang Anda bayangkan, yang ditandai oleh keseimbangan, kepuasan, dan rasa pencapaian pribadi yang mendalam. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan tombol like, dan share dengan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe Ulul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton.